Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa sahabatihi ajmain. Ayyuhat talamid, wahai santri-santri, qabla bidayatid dars, sebelum kita memulai pelajaran, hayya bina naqra basmalah ma'an. Ayo kita membaca basmalah bersama. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya santri-santri semua, kita kali ini akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang ashabul mihan, tentang macam-macam profesi. Tapi sebelumnya Pak Zaini ingatkan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan kalian, rajin olahraga, keluar menggunakan masker dan tidak berkerumun jika memang tidak perlu. Ya, seperti itu ya. Agar hal itu semua, agar demi kebaikan kita semua. Santri-santri semua, terkait dengan bab atau pelajaran yang ketiga atau ad-darsus salis, kemarin kita sudah mengartikan beberapa mufradat atau kosakata mengenai ashabul mihan, macam-macam profesi. Juga kemarin sudah mengartikan yang al-qiraah atau bacaan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang al-hiwar. Apa itu al-hiwar? Al-hiwar adalah percakapan, ya. Al-hiwar adalah percakapan. Bisa kalian buka halaman 30. Bisa kalian buka pada halaman 30, ya. Di situ ada beberapa hiwar, ada beberapa percakapan. Yang pertama, al-hiwarul awal. Sudah ya, halaman 30. Seperti biasa, untuk kosakata yang belum kalian ketahui, silakan kalian tulis artinya. Ya. Biar tidak lupa. Dan Pak Zaini ingatkan kembali bahwasanya kita belajar bahasa, salah satu faktor penunjang yang utama adalah dengan hafal mufradat atau kosakatanya. Semakin banyak kosakata yang kita hafal akan semakin mempermudah untuk mempelajari suatu bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Arab ataupun bahasa apapun, bahasa Inggris atau dan lain-lain. Ya. Kalau bisa dan memang harus dihafalkan itu sebenarnya kosakata-kosakatanya. Langsung saja, al-hiwarul awal, percakapan pertama. Di sini ada beberapa orang yang sedang melakukan percakapan. Enggak sih, 2 orang saja. Ya. Itu diperhatikan nomornya juga ya kalau percakapan ya. Oke. Yang pertama, assalamualaikum ya Ilyas. Sama Ilyas dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi ya Hilman. Nah, ini Hilman menjawab dengan lebih lengkap. Seperti itu ya. Ketika ada yang salam, itu kita wajib menjawab dan disunahkan menjawabnya itu dengan yang lebih lengkap. Contohnya ini tadi. Yang pertama, assalamualaikum wahli ya, cuma assalamualaikum. Nah, dijawabnya lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ada warahmatullah. Lebih lengkap lagi enggak apa-apa. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh wahai Hilman. Lebih lengkap lagi enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wahai Hilman. Nah, itu lebih baik ketika menjawab salam. Nah, kalau menjawabnya itu wajib menjawab salam. Tapi kalau menjawab dengan yang lebih lengkap itu sunnah. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wahai Hilman. Kemudian bertanya, ma mihnatu ummika. Nah, ma ini kata tanya istifham. Nanti di belakang Pak ini jelaskan. Ma itu kata tanya, artinya apa? Apa? Mihnah itu apa tadi? Profesi ya. Profesi ummika. Ummi itu ibu kamu. Berarti ma mihnatu ummika. Apa profesi ibumu? Apa profesi ibumu? Dijawab. Ini jawabannya ini. Hiya mudarrisatun.
Wa ma mihnatu ummika hiya mudarrisatun. Hiya berarti dia ya. Dia di sini berarti ibu. Hiya mudarrisatun. Mudarris itu guru, guru perempuan atau ustazah. Wa ma mihnatu ummika, dan apa profesi ibumu? Dijawab hiya rabbatu baitin. Dia ibu rumah tangga. Hiya rabbatu baitin. Summa ungzur, summa tangzur, kemudian lihatlah halaman 31. Al-hiwarus tsani. Percakapan kedua. Di sini ada seorang ustadz, ada juga siswa, ada juga Pak Polisi di belakangnya. Ya. Oke, kita analisis yang pertama. Sabahul khair ya ustaz. Sabahul khair ini sudah sering. Selamat pagi wahai ustaz. Nah, ketika ada yang bertanya, ada yang menyapa sabahul khair, jawabannya itu sabahun nur. Berarti jawab sabahun nur ya Ahmad. Selamat pagi juga wahai Ahmad. Kemudian Ahmad menanyakan kabar. Kaifa haluka ya ustaz? Kaifa haluka ya ustaz? Bagaimana keadaanmu? Kemudian sama ustadznya dijawab alhamdulillah bi khair ya Ahmad. Alhamdulillah bagus wahai Ahmad. Kemudian Ahmad menjawab, man hadza ya ustaz? Man juga kata tanya atau istifham kalau bahasa Arabnya. Itu artinya siapa? Man itu siapa? Hadza ini ya ustaz wahai ustaz. Siapa ini wahai ustaz? Nah, Ahmad itu sedang menunjuk seorang yang ada di belakangnya, lihat itu. Jari telunjuknya sedang menunjuk ke seseorang. Kemudian sama ustaz dijawab hadza syurdiyun. Hadza syurdiyun. Hadza berarti ini, syurdiyun apa? Polisi. Hadza syurdiyun, ini polisi. Kemudian Ahmad bertanya lagi kepada ustadznya. Ma'amalu surtiyyi ya ustaz. Ma'amalu surtiyyi ya ustaz. Ma artinya apa? Amalu itu pekerjaan atau kegiatan lah ya. Pekerjaan boleh, kegiatan boleh. Amalu surtiyyi ya ustaz atau tugas. Ma'amalu surtiyyi ya ustaz, apa kegiatan atau pekerjaan? Maksudnya polisi itu kerjanya apa itu maksudnya? Ma'amalus surti ya ustaz, apa pekerjaan polisi wahai ustaz? Sama ustaz dijawab huwa hafizul amni fisyari. Huwa hafizul amni fisyari. Dia hafizul amni kemarin sudah menjaga keamanan atau ketertiban fisyari. Fi artinya di atau di dalam, asyari itu jalan. Huwa hafizul amni fisyari, dia menjaga ketertiban atau keamanan di jalan. Kemudian ada lagi nih, masih ada al-hiwar di halaman 32. Al-hiwarus salis, percakapan ketiga. Itu ini ya. Ada dua orang santri yang sedang melakukan percakapan. Oke, yang pertama, assalamualaikum. Kaifa haluki? Assalamualaikum, kaifa haluki? Berarti ya salam. Kaifa haluki, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Dijawab dengan waalaikumsalam, alhamdulillah ana bi khair. Ulang ya. Assalamualaikum, kaifa haluki? Assalamualaikum, bagaimana keadaanmu? Dijawab waalaikumsalam, alhamdulillah ana bi khair. Waalaikumsalam, alhamdulillah ana bi khair, saya baik atau bagus. Kemudian bertanya lagi, man hadza ya habibah? Man hadza ya habibah? Nah, pada gambar tersebut ada gambar bapak-bapak yang sedang mencakul di sawah ya, berarti petani. Man hadza ya habibah? Siapa ini wahai Habibah? Habibah nama orang. Hadza fallahun. Hadza fallahun. Ini petani. Kemudian dijawab syukron ala ma'lumatika. Terima kasih, syukron itu terima kasih. Kalau kalian
telah diberi apa nanti ketika mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab menggunakannya syukron. Nah, ketika ada orang yang menjawab syukron, dijawab lagi dengan afwan, terima kasih juga. Syukron, terima kasih, ala maklumatika, atas maklumatika itu informasi atau pemberitahuanmu. Syukron ala maklumatika, terima kasih atas informasi atau pemberitahuanmu atau pengetahuan yang telah kamu berikan. Syukron ala maklumatika, terima kasih atas informasimu. Kemudian dijawab lagi, huwa ya'malu fil mazra'ah, huwa ya'malu fil mazra'ah. Huwa berarti petani, ya'malu bekerja, fil mazra'ah di mazra'ah apa? Di sawah ya. Bekerja di mazra'ah, di sawah. Huwa ya'malu fil mazra'ah, dia bekerja di sawah. Kemudian ada lagi nih al-hiwarur rabi. Al-hiwarur rabi, percakapan keempat di sini. Nah, ada seorang perempuan dan dua siswa, dua orang laki-laki ya. Oke, kita bahas. Yang pertama, assalamualaikum, kaifa haluka ya Syafiq. Assalamualaikum, kaifa haluka ya Syafiq. Assalamualaikum, bagaimana keadaanmu wahai Syafiq? Sama Syafiq dijawab, waalaikumsalam, ana bi khair walhamdulillah ya Aziz. Waalaikumsalam, saya baik alhamdulillah, atau alhamdulillah saya baik wahai Aziz. Kemudian Aziz menjawab, man tilka ya Syafiq, siapa itu? Itu sambil menunjuk orang perempuan yang itu loh, tangannya kan ada penunjuknya, itu melihat ibu-ibu yang ada yang di belakangnya. Man tilka, siapa itu ya Syafiq, siapa itu? Sama Syafiq dijawab, tilka ukhti. Tilka ukhti, dia saudariku. Nah, atau saudara perempuan berarti kan saudari. Dia itu, maaf ya, tilka ukhti, itu saudariku. Aisyah, berarti namanya Aisyah. Tilka ukhti Aisyah, hiya muwadzafatun. Itu saudariku Aisyah, atau berarti yang dimaksud saudarinya di situ bernama Aisyah. Hiya muwadzafatun, dia pegawai ya, muwadzafah itu pegawai. Kemudian dijawab, aina ta'mal ukhtuka, di mana ta'malu bekerja, ukhtuka itu saudarimu. Aina ta'mal ukhtuka, di mana saudarimu bekerja? Dijawab, hiya ta'malu fi bankin, dia bekerja di bankin. Bankin itu bank, dia bekerja di bank, berarti sebagai pegawai bank ya, pegawai di suatu bank. Nah, ini ada lagi nih, ini penting, ini tentang al-istifham at-tarkib. Nah, seperti biasa kalau mulai kelas 4 ke atas nanti ada materi tambahan yaitu tentang at-tarkib atau gramatikal. Nah, kalau kelas bawah 1 sampai 3 kan cuma mufrodat, al-khiwar sama al-qiraah. Nah, keempat ke atas itu ada at-tarkib. Al-istifham man ma hal. Kita akan membahas al-istifham. Al-istifham itu kata tanya, sesuatu yang digunakan untuk bertanya. Nah, ini kan al-istifham adalah kata tanya. Kata tanya yang akan kita pelajari. Nah, untuk istifham sebenarnya ada banyak ya istifham, tapi yang akan kita pelajari pada kali ini itu hanya 3, yaitu man, ma, dan hal. Ya. Yang pertama hal. Hal artinya apakah? Jawaban dari kata tanya ini ada 2, yaitu na'am, iya, dan la, tidak. Nah, pertama ketika ada pertanyaan dengan menggunakan hal, maka menuntut jawaban na'am atau la, menuntut jawaban na'am atau la. Ketika jawabannya iya berarti na'am, ketika jawabannya la berarti ketika jawabannya tidak berarti la. Contohnya, hal anta mudarris? Hal anta mudarris, apakah kamu seorang pelajar? Nah, menuntut jawaban iya atau tidak. Ketika iya berarti dijawab na'am, ana mudarris. Tinggal iya kemudian ditulis ana mudarris. Ketika tidak berarti la, ana tilmiz. Ana tilmiz, bukan, saya itu seorang siswa, seperti itu. Contohnya lagi, hal huwa muwazzafun, apakah dia pegawai? Ketika iya berarti jawabannya na'am huwa muwazzafun, iya dia pegawai. Ketika bukan berarti la, tidak atau bukan, huwa syurtiyun, dia polisi.
Itu yang hal. Hal itu artinya apakah? Terus yang kedua, ma. Ma itu artinya apa? Digunakan menanyakan benda. Nah, ma itu artinya apa ya? Berarti ma hadza, apa ini digunakan untuk yang benda, artinya yang tidak bernyawa, bukan manusia. Ma hadza, apa ini? Hadza babun. Ini pintu. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mimsahatun. Ini penghapus. Kemudian yang ketiga itu man. Man itu digunakan untuk menanyakan orang, ya. Yang artinya siapa. Contohnya, man anta, kamu siapa? Atau siapa kamu? Ana Hamid. Saya Hamid. Man hadza, siapa ini? Ini Umar. Ini Umar. Tahu bedanya ya? Ketika hal itu artinya apakah? Nah, ketika hal menuntut jawaban na'am atau la. Kemudian dilanjutkan dengan kata sesudahnya. Misalnya, ya saya seorang mudaris, berarti na'am ana mudaris. Nah, kemudian ma itu memiliki arti apa? Digunakan untuk benda yang tidak bernyawa atau digunakan untuk benda. Kemudian man itu tadi digunakan untuk menanyakan orang ya, yang memiliki arti siapa. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi al-mufradat. Bisa kalian baca sendiri itu. Mudirul madrasah itu artinya kepala sekolah. Mumarridah artinya perawat. Tabib artinya dokter. Muwaddafun hukmiyun itu artinya hukmiyu, itu artinya pegawai negeri. Amilul masna artinya karyawan pabrik. Karyawan itu amil itu karyawan atau pekerja ya. Syurtiyun polisi. Muwazzaful banki, pegawai bank. Tadi yang tadi al-mihna itu profesi. Thayyib itu artinya bagus atau oke. Oke. Kalau bahasa Arab dijawab thayyib. Wazifah artinya tugas. Wazifah itu tugas, ya. Itu ada wazifatul surti, ini contohnya bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Zaini sampaikan. Nahtatim dirasatana bilhamdalah. Kita akhiri belajar kita dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Zaini mohon maaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.